Oh, silakan masuk. Sini sini. Silakan duduk. Panas-panas ya, kasihan. Ini diminum ya airnya. Ibu, masih Gimana nih kabarnya? enggak baik Bu. Ini namanya Rita ya, yang kemarin ada WhatsApp saya. Iya Bu. Baiklah. Silakan minum airnya. Pergi ke sini dengan siapa? Tadi minta antar dengan Rebu sama ojek. Gimana nih kabarnya Kak Rita? Alhamdulillah baik Bu. Cuman tuh saya itu di hati saya tuh kayak ada masalah gitu Bu. Saya pun kurang percaya diri gitu Bu, dengan diri saya sendiri. Oke, baiklah. Nah, jadi kan di sini Kak Rita pasti ada tujuan ya tanya saya. Nah, gimana nih? Apa sih permasalahan yang menjanggal di hati Kak Rita seperti itu? Jadi Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya tuh pengen cerita gitu, saya takut Bu nanti Ibu bocorkan pula dengan orang lain Bu tentang masalah saya. Baik. Nah, perlu Kak Rita ketahui bahwasanya Kak Rita datang di sini mempunyai maksud dan tujuan tertentu, akan tapi takut ya seperti itu. Iya Bu. Nah, begini, saya kan berprofesi sebagai seorang konselor. Nah, saya memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang konselor. Nah, di dalam profesi seorang bimbingan konseling memiliki asas-asas, yang mana salah satunya ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini saya sebagai seorang konselor akan merahasiakan semua permasalahan yang dihadapi oleh Kak Rita sendiri, baik masalah pribadi, masalah sosial, atau masalah yang sudah Kak Rita utarakan kepada saya. Insya Allah akan saya jaga untuk diri saya sendiri dan tidak akan saya beber-beberkan kemanapun, karena itu sudah jadi kayak sumpah saya seperti itu. Nah, saya silahkan saja Kak Rita mau mengutarakan apapun yang Kak Rita rasakan. Saya insya Allah akan menjaga rahasia ini. Nah, bagaimana? Apakah saya boleh tahu bagaimana sih permasalahan yang Kak Rita hadapi saat ini? Jadi itu gini Bu, masalahnya saya ini kan kurang percaya diri gitu Bu, terhadap diri saya sendiri gitu Bu. Terutama tuh contohnya tuh misalnya di kelas lah gitu, kan saya kuliah kan biasa ada presentasi gitu Bu, itu kan maju ke depan. Nah saya tuh kayak enggak percaya dengan diri saya tuh, saya malu, biasa tuh kayak saya bergegar gitu Bu, kadang enggak pede, kayak di depan umum tuh saya enggak percaya diri gitu Bu, malu, takut orang lain tuh ketawakan saya gitu Bu. Jadi tuh setiap ada presentasi gitu saya tuh kayak bergegar gitu Bu, terus ngeblank di otak saya gitu Bu, karena kan saya tuh dihadapkan langsung dengan teman-teman sekelas gitu Bu. Itu saya tuh malu. Kadang juga kalau ada event-event kayak acara-acara gitu, saya ditunjuk sebagai misalkan kayak moderator gitu Bu, kan itu harus bisa ngomong gitu Bu. Nah saya tuh pengen sebenarnya Bu, cuman itulah deh Bu, saya untuk melawan rasa nggak pede saya itu tuh saya tuh nggak bisa gitu Bu. Itu saya tuh takut gimana saya kerja ke depannya nanti bertemu dengan banyak orang gitu Bu. Jadi itu gimana lah Bu. Oh, jadi seperti itu permasalahan percaya diri yang Kak Rita hadapi. Jadi Kak Rita pun tidak percaya diri ya kalau mau maju ke depan, mau presentasi, malu, takut ditawakan, kayak gitu ya, ya Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Rita, apa sih yang sudah Kak Rita lakukan untuk mempersiapkan diri Kak Rita supaya bisa maju ke depan? Misalnya Kak Rita presentasi, apa sih yang udah Kak Rita siapkan sebelum Kak Rita itu mau presentasi ke depan supaya Kak Rita nggak gugup, nggak malu? Pasti kan Kak Rita harus mempersiapkan itu semua kan? Nah, kalau saya boleh tahu, apa sih yang sudah Kak Rita persiapkan? Belum ada sih Bu kalau untuk kayak hal-hal yang serius. Paling saya tuh kayak dari rumah tuh saya tuh kayak udah
niat gitu Bu, oh saya harus bisa nih gitu Bu. Tapi ketika saya di kelas itu tuh saya nggak bisa lagi Bu gitu. Itu belum ada kayak yang hal intinya itu belum ada gitu Bu. Oke, nah bisa nggak sih Kak Lita bayangin apa sih yang harus Kak Lita lakukan agar Kak Lita bisa percaya diri seperti itu? Belum ada Bu. Tahu nggak Kak Lita caranya apa yang harus Kak Lita lakukan? Mungkin saya belum ada kayak pikiran seperti itu Bu, karena saya tuh saking kayak saya kadang ya. Oke, saya paham dengan perasaan Kak Lita bagaimana. Nah, saya juga pernah mengalami apa yang Kak Lita alami. Nah, jadi saran saya sebelum kita melakukan sesuatu, niat itu harus ada, kan? Kedua, persiapan, apalagi Kak Lita sebagai seorang mahasiswa dan harus bisa berbicara di depan umum. Itu yang hal utama. Nah, hal yang perlu Kak Lita lakukan, coba membiasakan diri ke depan orang atau tidak di kamar seperti itu. Di kamar Kak Lita boleh nih kayak ngomong sendiri, kayak mempraktekkan hasil presentasi Kak Lita di depan kaca seperti itu. Kan itu juga salah satu bisa membuat Kak Lita membuka pikiran, membuka omongan, komunikasi. Nah, jadi adalah bekal Kak Lita untuk ke kelas tersebut. Selain itu, mungkin Kak Lita ada solusi sendiri untuk permasalahan Kak Lita yang bisa Kak Lita utarakan ke saya. Mungkin saya harus belajar untuk lebih pede ke depannya gitu, mencoba untuk lebih tampil di depan orang, berusaha percaya diri sebagai diri sendiri gitu. Itu ide yang sangat bagus. Sekarang kan Kak Lita sudah mengetahui nih apa yang harus Kak Lita lakukan mulai ini. Nah, jadi apakah Kak Lita mampu dan sanggup untuk melakukan itu semua? Insyaallah bisa Bu, sanggup. Nah, oke. Nah, mengingat waktu proses konseling yang sudah kita janjikan itu sama 60 menit, saya kira sekarang waktunya sudah selesai. Nah, terakhir saya ingin bertanya nih kepada Kak Lita, bagaimana apa yang Kak Lita rasakan setelah menjalankan proses konseling hari ini? Alhamdulillah saya sudah merasa lega gitu Bu atas apa yang saya rasakan selama ini. Oke, jadi itu aja, dan Kak Lita sudah menemukan planning ke depan Kak Lita seperti apa. Nah, jadi jika Kak Lita masih kesulitan untuk melakukan semua itu, Kak Lita boleh menghubungi saya lagi. Ya Bu. Bu, kalau begitu terima kasih Bu karena sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu selama ini. Saya juga merasa sudah ada rencana ke depannya. Sama-sama. Saya pamit dulu Bu ya. Iya. Makasih Bu. Oke guys, nah jadi segitu aja video proses konseling individual yang dapat kami tampilkan. Nah, buat kalian jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe